Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Di Jepang sekarang udah mulai masuk musim dingin. Jadi hawanya udah mulai dingin gitulah. Makanya saya pakai ini sekarang. Dan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita mau tanya-tanya tentang pengalaman teman saya sebelum pergi ke Jepang, sebelum kerja di sini, perjuangannya jadi kensusei itu kayak gimana, dari masa-masa sekolah kayak gitu, belajar bahasa Jepang, nyampe mempersiapkan mental dan segalanya lah. Kita lanjut, kita tanya-tanya langsung aja sama teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bilangnya. Kalian dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekarang kita udah kedatangan teman-teman saya yang tadi saya mau mau nanya-nanya tentang pengalaman dia di masa lalu gitu. NANI? お前はもう死んでいる。 Tentang perjuangannya sebelum kerja ke Jepang kayak gitu. Bisa memperkenalkan diri dulu. Gimana kabar saya dulu? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Ya, Kayak gitu. jadi saya dari Okemaru Channel. Namanya ini tuh sebenarnya Kang Kameramen. Kan Ya, kameramen Kang jadi kameramen. ini ya. Dulu pernah dulu ya. Pertama kali di sini itu atau Okemaru Channel pokoknya ya nama saya. Pernah dulu Okemaru Channel. Saya dari Indonesia ya sama ya. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Oh, Nah, Indonesia. saya dari Indonesia di sini sebagai kensusei gitu bang, di suatu perusahaan karton. Karton. Jadi dus kayak gitu. Ya. Bahannya dari dus kayak gitu. Nah, kenapa sebelum kerja ke sini gitu, atau dulu mungkin waktu kerja di tempat lain, kenapa kok nyampe kepikiran pengen kerja ke Jepang gitu? Apa yang lu pikirin dulu? Awal Mula terjadinya pengen kerja ke Jepang. mulanya itu gimana ya? Cita-cita. Jadi saya dalam hidup itu punya passion. Passion life itu kayak apa? Ya apa sih tujuannya hidup? Ada planning lah. Dulu itu cita-cita dari sekolah SMK kenapa pengen ke Jepang? Sebenarnya dari lulus tuh pengen langsung ke Jepang, cuman karena terkendala biaya jadi harus kerja dulu kayak gitu. Otomatis kan sebelum kerja ke sini harus nyiapin gitu ya, dari segi biaya kayak gitu. Terus bahasa, kita kan harus bisa bahasa Jepang juga, harus disiapin mental juga. Nah, sebelum itu kan sebelum kerja ke sini tuh pernah merantau kayak gitu lu. Pernah merantau kayak gitu. Jadi dulu lulus sekolah saya tahun 2014. 2014 2014 lulus, terus nggak langsung kerja sih, kerja 2016. Jadi batu loncatan lah kayak di restoran. Tapi jadi waiters pak, bukan level tinggi, enggak, jadi waiters, terus di bengkel juga pernah. Nah 2015 akhir sih masuk 2016 ya. Itu di perusahaan spare part mobil kayak gitu. Sebelum ke Jepang itu. Jadi merintis dulu, dananya dirintis dulu. Oh, jadi intinya berjuang benar-benar dari nol kayak gitu Iya, ya. Berjuang untuk masa depan juga gitu kan. Ya Allah. Itu gimana waktu belajar kayak gitu, belajar bahasa? Kalau belajar ya benar-benar susah. Soalnya bahasa asing sih susah. Persiapan. Tau kan kalau di tempat kita umurnya udah semakin nambah, dari kerja susah kayak gitu. Nah, terus belajar ya, saya belajar di Yogyakarta di LPK Yogyakarta itu selama 4 bulan bahasa Jepang. Itu bener-bener 4 bulan itu, selama 4 bulan belajar bahasa Jepang. Bahasa doang atau ada mungkin masukan dari senseinya itu untuk ada. menyiapkan mental kayak gitu, tentang kehidupan di Jepang kayak gimana kayak gitu kan? Ada. Jadi saya pembelajaran sekolah dulu 4 bulan. 1 bulan pertama saya kena evaluasi.
Evaluasi gimana? Jadi nilainya ini jeblok ya, benar-benar oke. di bawah standar lah. Karena kan namanya baru pertama kali ya. Ini pasti teman-teman yang lagi sekolah sekarang yang mau ke Jepang gitu kan pasti kayak gitu. Saya dulu 1 bulan lah itu benar-benar wah di press di down dan harus niat, harus bisa kamu itu tujuan di Jepang mau ngapain. Ya boleh lah di sini kan ada juga main-main gak kerja terus kan. Iya. Nah, yang penting kan kerja, nah disiapin tah itu bahasanya dulu. Dalam 1 bulan itu saya nilainya jeblok banget nggak tahu ya. Salah dulu, nggak tahu sih soal aduh. Kalau bahasa Sundanya apa sih? Harese. Jadi butuh perjuangan gitu butuh dah. perjalanan kok bisa kan berimas. Nah, itu harus itu evaluasi dan dari situ saya mulai sedikit oh bisa naik bahasanya lebih mudah walaupun banyak mudahnya. Ya karena dulu juga kan pernah ngalamin gitu dari pas belajar bahasa Jepang kayak gitu nggak semudah yang dibayangkan lah istilahnya dan terlalu banyak memikirkan Yang apa ya yang enak-enak setelah tahu sama teman-teman sama senpai gitu sama sensei ternyata ya intinya kalian jangan terlalu banyak memikirkan keenakannya doang. Kalian harus tahu pahit manisnya merantau di negeri orang lah istilahnya kayak gitu. Nah, jadi selama 4 bulan itu belajar bahasa kayak gitu kan. Mungkin ada seleksi lagi kayak itu tes-tesnya lagi kayak gitu kan. ya. Selama tes itu kan ya nggak semudah ya, nggak semudah yang dibayangkan juga kayak gitu. Butuh harus benar-benar bisa gitu bahasa Jepang, harus bisa lulus kayak gitu kan. Ya, harus. Ada beberapa kerja ke Jepang itu bukan berarti kita udah berhasil, Belum. berarti enggak. Masih lagi. Di sini tuh Mulai banyak perjuangan lagi Iya, entah betul. dari segi pekerjaan, dari segi kehidupan di sini kita harus menyesuaikan juga. Sekarang kan udah kerja di sini, udah kerja di Jepang. Kesan-kesannya nih dari pertama datang ke Jepang sampai saat ini apa yang kamu rasakan? Udah sukses lah melewati beberapa tes di Indonesia. Iya. Itu belum ya. Kalau tes itu ibarat lagi di depan pintu lah. Lagi ya bukan di depan pintu sih, masih jalan ke pintu oh my god masa depan ya gitu kan. Kita tuh lagi jalan kayak gitu, udah masuk interview udah, terus tes ya kan nunggu kayak visa apalah persiapan buat ke Jepang. Nah terus kerja nih ya, kerja itu mulai dari nol. Dari nol banget kan? Nol banget. Gak ada pengalaman kerja di iya, ini betul ya? lah. Pasti semua itu ngalamin lah. Kemudian bahasa itu mulai dari nol lagi, bener dari nol. Soalnya bahasa buku sama kita ngomong langsung sama orang Jepang itu Beda ya. beda. Nah jadi gini, kalau misalkan kita udah belajar bahasa Jepang nih, udah bagus lah, udah ada dasar gitu. Terus kita datang ke sini tuh bahasanya beda lagi gitu, dari cara berbicara sama orang Jepang langsung tuh beda. Tapi ya kalau misalkan kita nggak belajar sama sekali, nggak punya dasar banget gitu kan. Benar. Kayak begitu, itu benar dari nol. Nggak apa-apa, kan awalan emang kayak gitu, semua Nah, pekerjaan juga. semua Kalau pekerjaan. pekerjaannya, kalau bahasa ya harus ada belajarnya juga. Harus ada belajar juga. Seperti Kalau itu visa itu kita bikin sendiri atau gimana? Visa dari apa paspor kayak gitu? kalau paspor saya bikin sendiri. Sendiri kayak gitu ya. Nyiapin sendiri ya lumayan juga, butuh biaya juga. Ya lumayan lah. Lumayan lah. Nunggunya itu setiap perusahaan juga beda-beda, ada yang cepat ada yang lama. Iya, nggak semudah itu juga. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang mau kerja ke Jepang nih, sebelumnya saya saranin kalau misalkan sebelum kita masuk tempat belajar itu harus mempunyai dasar dulu bahasa kayak gitu, bahasa Jepang kayak gitu. Dan jangan lupa selalu berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena mau sepandai apapun kita gitu dalam berbicara, dalam apa belajar bahasa gitu, kalau misalkan tanpa diiringi dengan doa nggak akan ada artinya kalau menurut saya kayak gitu kan. Jadi intinya alhamdulillah sekarang udah kerja di Jepang. Iya, gitu. Alhamdulillah udah kerja di Jepang. Udah bisa apa ya, seenggaknya lah bisa membantu keluarga kayak gitu kan. Ya, tujuan utama sih itu. Itu tujuan utama kan. Iya. Saya juga sama di sini ya, tujuan utamanya gitu buat
membahagiakan orang tua lah istilahnya kayak gitu. Karena kalau misalkan nggak ada tujuan, hidup nggak ada tujuan itu hilang arah gitu, nggak tahu mau kemana gitu. Kayak masakan nggak pakai garam Kurang gitu kan, nggak ada bumbu-bumbunya gitu. ya kalau yang nggak suka garam nggak tahu. Ya, saya nggak suka garam nih, sukanya manis terus. Bisa dengan apa dengan cekin mangga tal biasa cekin mangga Kita ceritain lah istilahnya, Iya. kita sharing kayak gitu. Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman yang mau ke Jepang kayak gitu kan. yes oke Mungkin sampai di sini. ayo mata sekarang Ya. Ijo des Ijo des. Jadi sampai mungkin teman-teman sampai di sini dulu kita tanya-tanyanya sama teman-teman kita ini. Semoga pengalamannya Oke Maru Channel oke bisa jadi apa ya, inspirasi, bisa jadi pembelajaran juga buat kita semua, dan untuk terutama yang paling penting itu buat yang mau kesini gitu. Semoga jadi manfaat lah istilahnya. lebih baik lebih lancar lah Iya. dari kita-kita yang sebelumnya gitu. Dan semoga yang mau kerja kesini diberikan kelancaran, Amin. keberkahan Amin. di perjalanannya atau selama menyiapkannya itu. Iya. Ada betul perjuangan ya. Benar lancar lah Gambar-gambar ng demo, dekimasu. Jadi kalau kita semangat, insya Allah pasti bisa kayak gitu. semangat dan balik Sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.